Pertama-tama saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin untuk Ibu Wali Kota yang kita hormati. Karena saya dulu waktu kecil bertumbuh, bergaul, bersekutu bersama kawan-kawan saya umat Islam, Bu, di perkebunan Bajambi. Ikut takbiran, Bu, keliling kebun. Jadi ketika tiba hari raya, tubuh saya, roh saya mengingat betapa bersukacitanya teman-teman umat Islam ketika tiba pada Idul Fitri. So, sekali lagi, Bu, selamat hari raya Idul Fitri dari kami semua penduduk Ibu di wali kota di Pematang Siantar ini. Izinkan kami menyampaikan salam sama untuk semua umat Islam di kota yang terkenal ini, Pematang Siantar yang kita cintai. Kehadiran Ibu pada saat kita baru pertama sekali bertemu setelah Ibu dipercayai memimpin Kota Madia ini sangat bermakna. Apalagi ketika Ibu lihat tadi ditayangkan video yang menunjukkan bahwa STT AKBP Pematang Siantar ini sudah berjasa memastikan kenyamanan di Kota Siantar dengan ratusan pohon di sana yang sudah selama hampir 20 tahun umurnya, sudah sangat besar, sudah sangat menyejukkan kota ini. Jadi Ibu punya hutang untuk STT AKBP ini ke depan. Mudah-mudahan ketika Ibu nanti maju lagi, terpilih lagi, ingat hutang Ibu ke STT AKBP Pematang Siantar ini. Begitulah teman-teman kalau saya berbicara dengan Ibu Wali Kota ini yang namanya luar biasa, Bu, Haja Susanti, tapi Dewa Yani, dewa lagi namanya Ibu. Jadi Ibu, terima kasih dari seluruh AKBP untuk kehadirannya. Tuhan memberkati Ibu, keluarga, dan semua pendudukmu di Kota Madia Pematang Siantar ini. Semua yang saya hormati, karena waktu yang sangat terbatas, tidak perlu saya sebut satu persatu. Mulai dari para dosen, ada sekitar 23 orang dosen yang hadir. 1-2 diantaranya tidak bisa hadir karena ada yang berduka sehingga beliau tidak bisa hadir. Semua mahasiswa, mahasiswi, semua sivitas akademika, semua pendukung-pendukung akademi, semua juga para fungsionaris STT AKBP sekarang, terlebih para pengurus dan pengawas Yayasan STT AKBP yang baru saja kita lantik, tetapi juga ketua alumni yang hatinya sangat baik sampai menyumbangkan 37 juta baru awalnya tadi disebut dan akan berlanjut. Juga sebagai ketua rapat pendeta AKBP. Semua pimpinan yang memimpin AKBP, termasuk di dalamnya ketua umum, pengurus Yayasan STT AKBP. Tapi tak lupa jauh-jauh datang dari Medan, tapi dekat-dekat datang dari tetangga, Rektor Universitas AKBP Numensen, Dr. Richard Nabi Tubulu, nama seorang raja yang mulai bergerak cepat untuk memajukan Universitas AKBP Numensen di Medan. Juga tentu Dr. Mukhtar Panjaitan, ayah dari Profesor Binsar Jonathan Panjaitan. Terima kasih untuk kedatangannya. Para preses yang saya hormati, yang datang ke sini bukan hanya untuk menghadiri pelantikan pengurus Dies Natalis, tapi juga untuk mendoakan seluruh AKBP
dan menyampaikan cita-citanya ke depan untuk memimpin HKBP pada periode yang akan datang. Mereka semua bersenyum. Para pendamping dari para pimpinan di semua level, termasuk istri saya yang saya cintai, Sri Miati Rayani, juga Nyonya Ketua STT HKBP Dokter, apalagi Ibu Ketua untuk Koinonia HKBP Departemen, dan juga istri dari Amang Joshua Sagala, putri dari senior kita Pendeta Dr. Plaston Simanjuntak, yang saya pikir tadi hadir di gereja, sekarang sudah harus cepat-cepat pulang karena waktu makannya sudah tiba. Dan tentu Ketua STT Jakarta yang sekaligus adalah pengawas di STT HKBP yayasan ini. Sungguh hari ini kita bersyukur pada Tuhan karena 46 tahun yang lalu STT HKBP didirikan. Dan saya ingin menarik pelajaran dari 46 tahun yang lalu dengan menghubungkannya ke konteks dunia. Dan bagaimana STT HKBP harus berperan dalam menjawab tantangan dunia. Kebetulan saya, teman-teman, adalah anggota Komite Sentral Dewan Gereja Sedunia dan anggota Komite Permanen untuk Konsensus dan Collaboration, di mana saya dapat melihat lebih luas, merasakan lebih serius tantangan yang dihadapi dunia, tetapi juga yang dihadapi gereja-gereja. Sebelum saya melangkah ke sana, izinkan saya dari lubuk hati kami semua HKBP, semua pimpinan di HKBP, di semua level, mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan pengawas yang bersedia memikul beban yang berat pada saat-saat seperti sekarang, ketika HKBP semakin sadar perannya yang sangat besar, bukan hanya di tengah-tengah bangsa kita, tapi di dunia ini. Sebelum periode ini berakhir, semua teman saya pendeta yang ada di kepengurusan itu memiliki triple task: sebagai pemimpin, sebagai kepala biro, sebagai pimpinan lembaga pendidikan teologi, tapi juga sebagai pengurus, tanpa bayar, tanpa balanjo. Balanjo mereka single, sehingga sampai Desember yang akan datang mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk menunjukkan kepada sinode bahwa alasan dan tujuan pendirian dan pelantikan yayasan ini sangat kuat, yaitu untuk memajukan lembaga-lembaga pendidikan teologi HKBP pada konteks sekarang yang luar biasa berat dihadapi tantangannya. Mudah-mudahan anak cucu, saudara-saudara, bapak-bapak sekalian mencatat peristiwa hari ini, bahwa engkau mempersembahkan hidupmu untuk sebuah gereja yang besar di dunia ini, di Asia Tenggara, untuk gereja yang besar sebagai gereja anggota Lutheran di Asia ini yang terbesar, untuk memastikan bahwa pemberitaan Injil keselamatan, Injil damai itu berlangsung dengan baik ke depan, jauh ke depan, jauh di luar periode kepemimpinan sekarang. So nochmal, once again, vielen Dank, thank you very much. Mau lihat ulang dihamu di pasu-pasu tua tamamu, mangulahon ulang muna rap dohot prodi naopat sinakaning nong ginoaran ni Ketua Umum STT HKBP. Saudara-saudara sekalian, saat ini pusat-pusat kekristenan yang telah berabad-abad bercokol di Eropa tengah mengalami krisis demi krisis. Penurunan jumlah anggota jemaat. Dan karena itu dampaknya
turunnya secara dahsyat, drastis kekuatan keuangan gereja-gereja di sana. Turunnya minat generasi muda untuk menjadi teolog-teolog yang memikul tanggung jawab pemberitaan Injil. Di sana tengah menurun minat untuk menjadi penerus gerakan Yesus Kristus yang luar biasa itu. Sementara itu di Asia, di Afrika tengah naik, tengah melonjak dengan sangat cepat pertumbuhan iman Kristen di benua-benua yang saya sebut tadi. Mengapa? Saya nanti memohon kepada Ketua STT HKBP untuk secara khusus melakukan penelitian. Mengapa terjadi penurunan di sana dan apa dampaknya? Apa yang harus kita pelajari sebagai penerus gerakan Yesus di tengah HKBP dan dari HKBP untuk bangsa kita 22 tahun yang akan datang. Coba diteliti. Apakah karena sekularisme? Atau apakah karena kurangnya spiritualitas yang holistik? Apakah karena mengesampingkan perang Roh Kudus? Atau apakah karena mengesampingkan peran kesalehan? Coba diteliti supaya kita memperoleh jawab ke depan bagaimana gereja-gereja di Indonesia menghadapi Indonesia yang akan menjadi negara maju dengan negara yang ekonominya menjadi nomor 5 jika tidak nomor 4 terkuat di dunia ini. Dan itu akan mengancam kehidupan kekristenan atau sebaliknya menjadi berkat. Coba diteliti. Tapi begini kaitannya dengan Dies Natalis. STT HKBP didirikan karena pada waktu itu Fakultas Teologi HKBP terlalu akademis, melupakan pentingnya hidup yang betul-betul dekat kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Sehingga Eporus GHM Siahaan mengatakan harus dipisahkan dari Fakultas Teologi, harus mandiri, supaya ada seminari di mana pendidikan teologi itu harus holistik, harus berasrama, di mana kesalehan dipastikan, tetapi juga ketajaman akademi tidak diturunkan. Keduanya harus berjalan bersamaan. Itulah cikal bakal pendirian STT HKBP ini. Dalam kaitan itulah Bapak Pendeta Daniel yang kami hormati sebagai Ketua Umum Yayasan, lakukanlah yang bisa kita lakukan supaya maksud awal dari pendirian STT HKBP itu di 4 prodi itu tetap berjalan ke depan. Ada keseimbangan dengan ketajaman akademi. Semua yang sulit bisa dipikirkan, semua yang sulit bisa dijawab dengan narasi-narasi, pemikiran-pemikiran teologi, seberapa sulit pun itu. Tetapi pada saat yang sama, kita tidak menghadapinya sendiri, kekuatan kita sendiri, tapi kita menghadapinya bersama Dia yang memiliki gereja ini, yang memanggil kita. Itu pasti tidak gampang. Di Amerika sendiri, sekolah-sekolah yang sangat injili mulai tutup, kurang dana untuk memajukannya, termasuk seperti Fuller, merosot, mereka jual tanah kampusnya, beli yang lebih kecil. Karena apa? Yayasannya tidak lagi bertindak seperti sewaktu yayasan itu didirikan untuk memajukan sekolah-sekolah teologi itu. Oleh karena itulah Amang Joshua
sagala amang situa insinyur Alusdin Sinaga, amang naburju situa Albert Simanjuntak, songoni manang dihoinang Sandra Burusi Damutan, dohot diho Profesor Jongker Tampu Bulun, songoni manang di Dr. John Kristo Naibaho, Margana Raja Gowarna Kristo, Jala Rosian Apostel John dihona masudi, songoni manang bisude akan naso guaria teh narodison do nasoro. This is a new momentum for our church. In the past we did have a yayasan, but it failed to do her task. All of us in the HKBP have a big hope that you have been installed by our Lord through His servant Everus RBB to do what is not possible to become possible. Lihatlah kampus kita ini, tidak ada yang menyainginya, termasuk di Jakarta. Lihat juga kampus kita yang ada di Laguboti, di mana akan dibangun laboratory for preaching and laboratory for music. Lihatlah kampus kita di Seminarium Sipolot, di mana ada stadium sepak bola, di mana ada 12 rumah doa. Lihatlah juga sebelah sana Baligi, di mana ada rumah sakit HKBP Baligi, di mana dipersiapkan pelayan-pelayan yang pintar mengadakan counseling yang holistik. Diakoni bukan hanya yang karitatif, tapi diakoni yang advokatif juga konstruktif. Tidak ada yang menyaingi itu di seluruh Indonesia ini. Tidak ada. Tidak ada, teman-teman. Ini adalah warisan kita yang luar biasa. Tetapi sekali lagi, please, warisan itu harus balance. Kompeten di teologi, kompeten juga berintegritas di kesalehan. Karena itulah cita-cita Martin Luther. Seorang pelayan HKBP menurut tradisi yang kita warisi dari Martin Luther harus pintar sampai bisa menyampaikan kabar baik ke profesor sekalipun, bisa menyampaikan kabar baik ke konglomerat sekalipun, bisa menyampaikan ke kabar baik ke yang berbintang 4 sekalipun, bisa menyampaikan kabar baik kepada presiden sekalipun. Pintar, bisa. Dan disinilah tugas yang berat itu. Tetapi do not forget, please, as your Everus, I'm asking you not to forget the importance of being close with our Lord through prayer, through meditation, through character building, through tahun ini kita bilang becoming a transformative leader. Kita senang bahwa di sini juga ada Amang Situa Albert Simanjuntak yang sudah diangkat oleh HKBP untuk menjadi ketua komite transformasi, supaya kita semua baik pelayan maupun warga HKBP menjadi para transformator di tengah-tengah dunia ini. Kita doakan Amang Albert Simanjuntak, margogo Amang Maldo mentransformasi akabat di dunia kali. Alai dangadong naso mungkin di itu hatai. Kami perdita ni AKBP siap bertransformasi. Rahma ita. Iman ada. Sekali lagi yayasan yang kami hormati, bantulah Dr. Sukamto Limbu.
yang menurut perencanaan kita segera menjadi ketua dari semua prodi itu. Dan masing-masing prodi itu akan dipimpin oleh ketua prodi. Bekerjalah sebaik-baiknya. Tapi jangan lupa, semua yang 4 itu memang dibalanjoi oleh sentralisasi Parepingon. Tapi untuk mengurus fasilitas dari setiap prodi itu, uang kuliah tidak cukup. Nanti menjerit orang tua mahasiswa kalau dinaikkan uang kuliahnya. Naikkan 100.000 pun nanti datang WA ke Porus, harga naik uang kuliah. Jangan bergantung kepada uang kuliah. Juga sentralisasi Parepingon pada saat 1 tahun pertama dan kedua ini belum bisa kita harapkan untuk menopang jumlah yang sangat besar, membesarkan keempat itu. Disinilah tantangan dari yayasan. Bantulah supaya yang mengoperasikan ketiga tritugas dari universitas itu fokus bekerja, fokus mengajar, sehingga pengajarannya betul-betul berdasarkan penelitian yang bertanggung jawab, tidak ngobrol, tetapi berdasarkan penelitian yang bertanggung jawab. Bantulah supaya para dosen di sini dapat melakukan riset yang ditopang oleh yayasan, supaya mereka dapat memproduksi buku-buku dan pengajaran-pengajaran yang sangat baik. Bantulah juga supaya STT HKBP dengan keempat prodinya itu dapat melakukan pengabdian masyarakat yang tidak gagal karena tidak ada dananya. Disinilah tugas. Untuk itu, Bapak Ketua Rapat Pendeta yang saya hormati, juga Ketua Alumni, ajaklah semua alumni untuk menopang yayasan ini. Karena kalau kita biarkan yayasan itu, mereka hanya bisa mengumpul 10 dari 100 yang dibutuhkan. Ingatlah apa yang kita lakukan pada awal periode ini. Utang kita sangat besar, tapi karena kita bersama-sama mengatasinya, bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Ingatlah juga pesimisme melaksanakan sentralisasi keuangan itu yang sempat ada di tengah-tengah para pendeta, tapi setelah dilaksanakan mereka mengikut gerbang yang melaju dengan baik. Mohon Ketua Rapat Pendeta Alumni ingatkan kawan-kawan semua supaya berdampingan. Balat zona dong, kebutuhan untuk fasilitas ada, untuk research ada. Tugaskan para mahaguru di sini mengadakan penelitian, bantu dia dengan 6 bulan penelitian keluar 2 buku seperti itu. Selama ini saya pernah dosen di sini, tidak bisa mengadakan penelitian karena tenaga kurang. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai sebelumnya. Semua para guru di sini adalah top teologian dari HKBP. Tidak ada yang ditempatkan di sini karena dia tidak mampu. Semua karena mampu, lebih mampu dari semua. Tetapi untuk bisa mencapai profesor itu, untuk bisa membutuhi kebutuhan gereja-gereja di dunia ini, termasuk yang sudah kita lakukan sekarang, yaitu bahwa sekretaris jenderal dari United Evangelical Mission sudah datang dari kita, dan mudah-mudahan salah satu dari yang ada di kita sekarang bisa nanti menjadi sekretaris Asia dari Lutheran World Federation. Mari untuk membutuhi dunia ini, this is the right momentum, so that you, my dear members of pengurus dan pengawas, can tell your children and grandchildren that you have done it for the sake of the whole HKBP. Kita juga akan membutuhi misi di dunia ini. Kita mulai bulan Juli dengan 12 misionaris ke Afrika. Bayangkan, yang tidak pernah jadi pernah. Semuanya itu karena Tuhan tengah mengunjungi HKBP. Kita semua semangat, dan karena itu kami berdoa
Bapak Ketua Umum tadi setelah saya lantik, saya kasih SK-nya, saya peluk dia. Tahukah saudara apa yang dia bilang kepada Eporus? Doakan kami, Eporus Nami. Karena beliau tahu cita-cita yang besar itu di hati kita semua KBP, tapi beratnya tanggung jawab itu. We will pray for you. Saya mengundang semua pendeta-pendeta kita, doakan yayasan ini supaya keempat prodi itu yang hanya di Indonesia ada, dimiliki AKBP. Kalau STT banyak, STGH tidak ada, hanya AKBP. STB, penginjil perempuan dan anak-anak, tidak ada tempat lain, hanya AKBP. Apalagi sekolah tinggi diakones. Lengkaplah topangan kita untuk gereja di dunia ini pada masa yang akan datang. Memang 4 tahun singkat, teman-teman pengurus dan pengawas, sama seperti periode ini 4 tahun singkat, tapi dengan tekad yang bulat, dengan doa, topangan dari semua AKBP dalam 4 tahun ini. Saya nanti setelah pensiun akan melihat, terima kasih Tuhan, karena kami mengambil keputusan yang bijak mendirikan yayasan STT AKBP. Karena pendeta Dr. John Christus sudah bertepuk tangan, itu berarti kode bagi Eporus. Cepatlah selesai Eporus. Terima kasih tadi atas pilihan nature, nurture, future. Pak Ketua Dr. Sukanto Limbo dan semua yang merencanakan, saya sebagai wakil kita di Dewan Gereja Sedunia sangat bersyukur atas prakarsa ini dan semua tindakan yang dilakukan menuju Dies Natalis ini, termasuk hal-hal tadi yang mencapai akreditasi unggul pada bulan Agustus yang akan datang. Berterima kasih. Karena apa? Baru saja kami di Komite Sentral Dewan Gereja Sedunia memutuskan membentuk komisi yang baru, yaitu Commission for Climate Justice. Jadi engkau langsung melakukan apa yang Dewan Gereja Sedunia cita-citakan. Nanti Pak Ketua saya hubungkan dengan ketuanya supaya STT AKBP membintang di tengah-tengah Dewan Gereja Sedunia. Apalagi ada di tengah-tengah kita Profesor Dr. Binsar Papahan. Nanti kalau saya malas rapat, beliaulah saya minta hadir di sana. Sama seperti dahulu Eporus William Simarmata, karena tugasnya terlalu besar di AKBP, ditugaskan kepada Profesor Dr. Binsar Papahan. Tapi mungkin setelah saya tanya dulu kali ini, sebab dia sekarang sangat sibuk di STT Jakarta sebagai wakil AKBP. Mudah-mudahan nanti pimpinan kita yang baru mengatakan, Balanjo, semua dosen dari AKBP di STT Jakarta ditanggung oleh sentralisasi para Balanjo, supaya nampak dukungan AKBP kepada mereka. Mudah-mudahan begitulah Bu semangatnya saya kepada adik-adik saya yang di sini, karena mereka lah penerus gerakan Yesus Kristus yang penuh kasih itu, yang membebaskan, yang menyembuhkan, yang menyelamatkan, yang mencerdaskan, dan juga yang membangun. Kiranya AKBP melalui acara kita hari ini, apalagi dengan khotbah tadi yang disampaikan oleh Kadep Pendeta Dr. Deonal Sinaga yang bercinta-cita, kita doakan mudah-mudahan bisa jadi Eporus AKBP tahun 2028. Terima kasih untuk khotbahnya yang menyemangati kami semua. Soni masih nau moladong nahurang amo kadongan, mohon maaf. Tahun depan saya sudah diizinkan oleh rapat MPS untuk melakukan sabbatical year. Tidak kembali lagi ngajar di sini.
Karena kalau saya kembali, maka Dr. Sukanto Limbong akan menyuruh saya mengajar bahasa Yunani lagi. Sangat melelahkan. Lebih bagus saya meneliti, menulis, berdoa untuk semua kita. Sekali lagi, mulai madaka dongan nauro, kiranya HKBP dipakai Tuhan semakin dahsyat lagi, dan mulai di sude pengurus doa pengawas desa. Oras mah diam sabun.